Kalian menunggu apa lagi? Raden Baskoro Hutagalung. Dulu Soekarno dijatuhkan dengan alasan berafiliasi dengan PKI yang gagal kudeta 1965 menyebabkan sembako langka dan kemiskinan. Padahal Soekarno adalah bapak pendiri bangsa yang memproklamirkan bangsa ini merdeka bersama Muhammad Hatta. Dulu Soeharto dijatuhkan karena pemerintahannya yang KKN, otoriter, militeristik. Padahal Soehartolah yang menyelamatkan bangsa ini tidak menjadi komunis. Soehartolah yang membangun pondasi dasar kesejahteraan bangsa, maka digelari Bapak Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Di zaman Soeharto, semua bahan pokok murah, biaya hidup murah, dan kehidupan antar masyarakat kita rukun, saling menghormati, harmonis. Dulu Habibie dijatuhkan karena lepasnya Timur Leste. Habibie dianggap tidak punya wibawa dan terlalu terbuka. Padahal Habibie berhasil menjaga bangsa ini dalam masa transisi yang rawan akan perpecahan. Habibie tidak hanya ikon kejeniusan orang Indonesia tapi Asia di mata dunia. Keilmuan dan pergaulan internasional Habibie ketika jadi presiden, dolar dapat ditekan sampai Rp6.000. Undang-undang kebebasan pers dikeluarkan. Dulu Gus Dur dijatuhkan karena kasus Bulogate dan bantuan Sultan Brunei. Gus Dur dicap super liberal dan sekuler. Padahal Gus Dur adalah mantan ketua ormas Islam terbesar di negeri ini. Pikiran Gus Dur yang moderat menjadi penyeimbang antara masifnya pemikiran fundamental Islam. Dan di zaman Gus Dur, marga Tionghoa tak lagi menjadi asing. Marga Tionghoa diakui eksistensinya dalam kultur sosial budaya Nusantara. Dulu Megawati kita kalahkan dalam Pilpres melawan SBY. Megawati kita hujat sebagai tukang jual aset bangsa gara-gara penjualan Indosat dan kapal VLCC. Sedangkan Megawati ketika itu adalah Presiden Republik Indonesia. Padahal Megawatilah ikon pendobrak lahirnya reformasi. Megawati adalah anak kandung Soekarno, tokoh proklamator kita. Nah, sekarang kita lihat dalam kepemimpinan rezim ini, dia entah siapa, entah dari mana asal-usulnya, apa jasa dan karyanya terhadap bangsa ini, apa legasi yang dia berikan buat bangsa dan negara ini. Semua kelemahan dan kekurangan para pendahulunya dia miliki semua. Mulai dari tidak ada wibawa, penakut pada Luhut, pro asing Cina, KKN semakin brutal, korupsi gila-gilaan, otoriter dan anti kritik alias polisiristik, tidak hanya sekuler liberal tapi anti agama khususnya Islam, perkataan tak sesuai dengan perbuatan alias pembohong, raja hutang, banyak sekali omongan tipu, jual aset bangsa secara murah, ngurus minyak goreng langka saja tidak bisa. Rakyat bayar pajak gila-gilaan, narkoba semakin parah, keharmonisan hidup rakyat rusak, kewibawaan negara di mata dunia tidak ada, anak-anaknya dilaporkan ke KPK. Dan yang paling parah itu adalah memaksa pindah ibu kota, mau tambah periode atau perpanjang masa jabatan yang jelas melanggar konstitusi negara kita. Kok semua pada diam? Kok semua pada takut? Kok semua pada bingung? Kok semua pada ragu-ragu? Kok semua pada bisu? Mana yang lebih hebat beliau daripada Soekarno? Mana yang lebih kuat beliau daripada Soeharto? Mana yang lebih jenius beliau daripada Habibie? Mana yang lebih karismatik beliau daripada Gus Dur? Mana yang lebih idealis beliau daripada Megawati? Mana yang lebih pintar beliau daripada SBY? Buka mata hati dan pikiran kita semua dengan jujur. Tak ada sebenarnya yang dia punya. Semua hanya by design melalui sihir tipu media pencitraan. Lalu siapa yang rugi? Siapa yang bodoh? Dan siapa yang menikmati? Ingat, jangan bangsa ini seperti cerita kodok rebus yang asyik bermain dalam kuali berair, lalu para kodok tak sadar. Di bawah kuali tempat mereka bermain asyik sedang dinyalakan tungku api yang panas. Awalnya tentu asyik dan hangat, tapi kalau sempat terlambat sadar dan keluar, maka jadilah kalian semua kodok rebus. Sekarang tunggu apa lagi? Tunggu jadi kodok rebus atau sadar bangkit keluar semua dan bersatu melawan semua kerusakan bangsa ini. Ingat, dia bukanlah siapa-siapa, dia bukanlah apa-apa kalau rakyat bersatu padu kompak bersama. Mati satu tumbuh 1000, negara ini negara hukum dan berkedaulatan rakyat, bukan cukong.
Sehebat apapun polisi dan senjatanya, mereka hanya sanggup menahan demo ratusan ribu di satu titik untuk maksimal 5 hari. Tapi kalau yang demo turun ke jalan itu jutaan manusia di banyak titik ibu kota secara serempak, saya jamin 1 minggu pun mereka tidak kuat karena yang dilawan adalah rakyat yang pasti bapak, ibu, abang, teman, saudaranya sendiri. Tapi ingat, semua tetap taat konstitusi karena yang dilawan adalah penguasa budek, tak peduli HAM dan demokrasi. Jadi melawannya hanya dengan kekuatan rakyat. Sadar dan bersatulah. Kalian menunggu apa lagi?